Selamat siang, kembali lagi bersama saya Bayu dari Arban. Kali ini kita akan membahas yang namanya green size. Nah, secara harfiah green size itu tingkat gilingan, atau kalau umumnya sih tingkat gilingan dari halus sampai kasar gitu. Nah, green size ini apa sih pengaruhnya buat kopi gitu? Tapi sebelum itu, dari tingkat-tingkat green size itu ada dibagi secara umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fine, yang kedua medium, yang ketiga coarse. Fine, lebih gampangnya fine itu halus, medium sedang, coarse itu kasar gitu. Nah, di sini udah ada, nanti di zoom juga ada. Ini yang fine, ini yang medium, ya. Ini yang coarse. Kalau fine itu lebih kayak tepung, Nah, gilingan ini biasanya dipakainya buat espresso gitu, buat tepung. Terus kalau yang medium ini kayak pasir ada kerikil-kerikil sedikit gitu. Kalau dianalogikan gitu samanya, kayak pasir gitu, ada kerikil-kerikil sedikit. Nah, kalau ini tuh kayak garam laut atau kayak Himalayan. Lebih kasar tuh kan, lebih wujudnya tuh lebih kelihatan gitu. Nah, dan setelah itu green size ini berpengaruhnya kepada apa? Yang pertama tuh contact time di sini adalah waktu ekstraksinya. Jika lebih halus itu akan lama, jika lebih kasar itu akan lebih cepat atau lebih sedikit waktunya gitu. Jadi yang terekstrak menjadi liquid atau menjadi air kopi gitu akan lebih sedikit kalau yang kasar. Kalau yang halus akan lebih banyak, bukan volumenya tapi ekstraksinya maksimalnya seperti itu. Terus yang selanjutnya tuh di apa ya sebutnya tuh permukaan yang terkena air, permukaan kopi itu menjadi lebih banyak gitu. Contoh gini, ini kan biji kopi, misalkan ini ya biji kopi. Jika ini nggak digiling, yang kena air itu cuma satu permukaan. Tapi jika dibelah jadi dua permukaan, dan seterusnya gitu. Artinya kalau yang terbasahi itu lebih sedikit karena kasar. Kalau halus itu lebih banyak karena permukaannya lebih banyak. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bukan dijelaskan sih, gambarannya kayak gitu. Jika satu biji kopi dibagi 2, berarti kan permukaan yang kenanya atau area kerennya mah surface areanya yang terkena 2 bagi menjadi 4, yang terkena area yang terkena airnya menjadi 4, dan seterusnya kelipatan seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya di sini akan mencoba membrew atau membuat dengan 2 tingkat gilingan, yaitu di sedang dan di kasar. Kenapa nggak di halus? Karena di halus ini biasanya dipakainya buat espresso. Bisa aja di filter, cuma nanti jatuhnya kontaknya lebih lama gitu. Tapi nanti itu akan kita coba gitu, perbandingan yang kasar banget gitu sama yang halus banget gitu. Kita akan pakai yang medium sama yang coarse. Nah, untuk kopinya biasa kita pakai Kinasi kopi dari kedai Arban. Yang pertama kita preparing. Kalau misalkan teman-teman di sini juga ada yang mau sharing-sharing atau tanya-tanya, bisa di komen atau bisa langsung ke IG, bisa DM ke IG kedai Arban @kedai_arban gitu. Preparing dulu. Kita range. Jatuh. Sampai permukaannya rata. Kenapa sih sampai bahas green size? Nah, green size di sini nanti ngaruhnya ke rasa. Nah, nanti kan teman-teman di sini rasanya tuh kan
atau seleranya kan pasti beda-beda ya. Ini juga buat yang punya kedai bisa bantu gitu. Jika ada konsumen yang bertanya apa gimana gitu, atau request mau beansnya kayak gini tapi rasanya kayak gini, udah bisa. Kita pakai nasi, kita pakai 15 gram. Dapat 15 gram. Dan kalau bicara masalah kopi, kebetulan kalau di sini kebun kopinya tuh rata-rata gagal panen. Gagal panen gara-gara cuaca 2 tahun ke belakang kan kemarau basah. Jadi pas waktunya berbunga kena hujan. Oke, kopinya udah kita giling, kita langsung eksekusi aja. Di sini pakai kopi yang gilingannya medium 15 gram. Di sini pakai kopi yang gilingannya kasar. Kalau tingkat gilingannya kan pasti di setiap mesin beda-beda, apalagi misalkan mesinnya udah disetting apa segala macam gitu. Jadi lebih cocoknya di green size. Jadi ketika kita ganti mesin pun kita tahu green size yang kita inginkan. Kalau kopinya seperti ini tuh gitu, di ini green size nya gitu. Untuk membedakan waktu yang kita pakai di sini sama. Kalau metode penyeduhan ini pakai yang basic aja dulu. Yang pertama digiling, yang pertama ini kita mulai. Kita sampai di 30 gram. Kita pakai dua kali berat kopi. Nah, ini 30 gram ya, 30 gram. Sama, kalau puringnya saya biasanya pakai slow pour. Ini sama 30 gram juga. Waktunya kita di 30 detik sampai 35 detik. Terlihat di sini yang gilingan kasar di angka 15 detik tuh udah tenang gitu. Nah, ini 30 35 baru ini kita hajar lagi di sampai 100. Nah, ini juga hajar lagi. Ini bloomingnya di 35 detik ya. Lebih cepat yang ini turunnya. Karena kan ini permukaannya lebih sedikit gitu. Sama juga yang ini kita pakai slow pour. Nah, ini lebih lama nih. Bisa dilihat ini lebih lama ya turunnya. Kalau ini lebih cepat tuh. Dari segi kalau bahasa Sundanya mah ngucur, ini lebih lama, ini lebih cepat. Ini udah mau beres, ini masih. Nah, perbedaan green size tuh gitu. Saja lagi sampai 225. Kalau ini pakai fast pour ya.
Ini juga, pakai fosfor. Sama juga di sampai 225. Bedanya apa nanti sama rasa. Nanti juga apa bekas ininya, bekas apa lagi, hasil ampasnya bisa dilihat gitu. Bedanya yang gilingan medium sama yang coarse tuh kayak gimana gitu. Tuh yang ini mau udah beres. Yang coarse sudah beres. Yang coarse sudah beres tuh. Nah, untuk waktu yang coarse itu di 2 menit 50. Kalau ini 3 menit ini belum beres. Bentar lagi. Jadi ekstraksinya tuh bedanya di lama sama di, kalau segi waktu ya, dari lama sama cepat gitu. Kalau kasar tuh cepat, kalau medium atau mungkin lebih fine itu bakalan lebih lama gitu, karena kontak time-nya itu. Udah. Pertama kita coba yang ini dulu, yang medium. Untuk waktu di 3 menit lebih, 3 menit mau ke 3 menit setengah lebih. Nah, oh ya, suhu saya pakai 90. Jadi pakai 90. Kita coba dulu yang ini, yang medium. Dari aroma ini lebih manis, terus coklatnya keluar gitu dari segi aroma. Dari segi rasa ini manis, body flavornya ada, tapi lebih dominan coklat sama coklat dark choco sama manis di sini. Lebih dominan dark choco sama sweetnessnya. Sekali lagi. Allah. Ini. Kalau ini lebih, itu tadi sweetness sama dark choconya lebih keluar. Flavornya ada tapi tipis. Aftertaste panjang di coklat. Terus yang kita coba yang coarse. Bagaimana kah rasanya? Pertama aroma. Ya, ini lebih fruity. Lebih ke aroma jeruk. Subhanallah. Kita coba. Wow. Allah Akbar. Kalau ini lebih ke flavor, lebih kalem. Coklatnya tipis, ada tapi tipis. Terus bodinya tuh nggak terlalu nonjok gitu. Kalau ini nonjok tapi enak gitu. Ini nggak terlalu nonjok. Yang terlebih ini flavornya, jeruknya tuh kerasa banget gitu. Terus dari segi aroma tuh, aroma kulit jeruknya tuh nah itu bedanya. Kenapa grinder atau gilingan ada nomornya, ada tingkat-tingkatnya gitu. Dan saya lebih suka ngebahasnya tuh dari segi green size, bukan dari segi nomor. Kalau nomor
maaf ya, misalkan kayak nomor green size, nomor di grinder gitu. Saya tuh kurang suka gitu, karena tiap grinder pasti beda-beda. Contoh, kalau di sini di Latina ini itu tuh mentok di angka 8 ya. Nah, angka 8. Kalau tadi kan kalau misalkan jadi di angka 8. Nah, kalau di sini aja nih di grinder yang satu ini, grinder ini mentoknya di angka 30. Pasti kan beda-beda gitu. Terus kan dari segi apa, bur ada yang vertikal gini, ada yang horizontal, atau kayak Borobudur, biasanya sebutnya Borobudur. Kalau teknis nama lainnya mah enggak, saya belum paham lah gitu. Tapi dari segi bur tuh cuman bedanya itu ada yang gini sama yang gini, berdiri tidur gitu. Lebih sukanya membahas tentang green size-nya, bukan dari segi nomor. Kalau nomor itu nanti terpatok. Terus kalau nomor kita kan nggak tahu nih settingan di kedai atau di coffee shop yang kita datangi, atau di teman kita yang punya grinder itu segimana gitu, udah disetting ulang apa enggak, apa berdasarkan pabrik apa enggak gitu. Nah, kalau dari segi tingkat gilingan nih dibagi 3 ini. Tapi ada juga kategori baru. Maksudnya gini, ada yang suka main fine to medium, ada yang suka main medium to coarse. Jadi ngambil tengah-tengahnya gitu. Jadi kalau dari segi gilingan, saya biasa menjelaskan atau sharing sama teman-teman di sini tuh, gilingan tuh terbagi menjadi 3, fine, medium, coarse. Dan di 3 itu berkembang lagi, ada di tengah-tengahnya fine to medium, medium to coarse. Seperti itu. Sudah dijelaskan di awal kan, masalah contact time, terus masalah service area gitu. Dan kerasa pun seperti yang sudah saya review tadi. Kalau yang medium itu lebih ke body sama dark coklat dan sweetnessnya ada, tapi flavornya dikit, ada tapi dikit. Terus aftertaste-nya lebih ke palm sugar dan coklatnya. Nah, kalau yang ini, kalau yang gilingannya coarse atau kasar, ini lebih ke flavor. Jeruknya kerasa banget. Coklat sama body dan palm sugarnya itu tipis tapi enak gitu, jadi balance. Nah, terus di akhirnya ini aftertaste-nya ini lebih ke dark coklat, tapi yang pengecap terakhir itu yang enak lah. Jadi mungkin segitu aja. Untuk lebih jelasnya stay tune terus atau tunggu terus video-video dari kami gitu. Di Arban nanti tidak akan hanya membahas tentang kopi, nanti ada sharing bisnis, ada bahas buku, terus ada isu-isu yang lagi hangat apa gitu. Terus ada juga ngopi gabut. Ngopi gabut tuh jadi ngopi di alam, ya karena gabut aja gitu, tapi direkam gitu, bukan gabut, itu niat berarti. Ya gitulah. Terus nanti selanjutnya kita akan membahas dari segi blooming, terus misalkan puring, berapa teknik puring, terus air mungkin bisa, atau mungkin teman-teman di sini request masalah atau mau kita ngebahas apa gitu. Dan ya, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa ngopi sama A dan biasa-biasa aja lah. Dan jangan lupa follow IG Arban @kedai_arban. Seperti itu. Udah gitu aja. Ya lah gitu aja. Suka bingung sih. Ya.